Oke, selamat malam. Ya, kita hari ini dapat lemburan, dapat inapan dua ya. Mesin semprot sama bit karbu itu ngolter ya. Nah, di sini kendalanya untuk mesin semprotnya itu kalau panas dibuat nyemprot itu gasnya naik turun sendiri ya. Dan juga semburannya kurang maksimal kata orangnya. Nah, tapi kita bahas besok besok siang ya di sini. Kita hari ini mau lembur di bit karbunya karena besok siang sudah harus naik motornya. Oke, kita di sini. Oke. Ya sedikit cerita. Jadi ini sejarahnya yang ngolter ini awal mulanya karena kehabisan oli. Tiap hari motornya ini menempuh jarak kurang lebih sekitar 15 km ya. PP tiap hari. Nah sejarahnya jadi kemarin itu eh, orangnya itu waktu di jalan itu telat oli. Nah kemudian nggak sampai ceket ya mas ya, nggak sampai lengket. Kemudian dia mampir ke bengkel, salah satu bengkel di jalan itu diisi ulang olinya, bisa bisa kembali jalan, ya bisa kembali jalan. Kemudian pulangnya dia mampir karena pas waktu mengisi oli itu motornya itu malah ngebul ya, malah ngebul seperti dua tak keborosan. Saya kemarin lupa nggak di video ya untuk sebelum pembongkarannya, seharusnya lebih enak itu kemarin kalau di video karena mungkin wis sibuk kemarin ya. Nah kemudian orangnya minta isi oli lagi, katanya takut mati lagi motornya. Oke saya tambahkan lagi. Ternyata dalam kondisi ngebul dia memaksa dipakai. Setelah 1 hari dipaksa 15 km PP. Kemudian pulangnya mampir lagi, saya cek lagi olinya sudah habis. Berarti kita bisa gambarkan betapa banyaknya untuk ngebule motor ini ya. Nah jadi keesokan harinya dia diputuskan untuk saya anjurkan untuk ngolter. Nah setelah pembongkaran itu kondisi pistonnya seperti ini ya. Ini sudah saya klik untuk bagian atasnya ya, sudah saya klik melihat oversize nya berapa. Nah penampakannya seperti ini untuk pistonnya ya. Bisa dibayangkan untuk kondisi ngebulnya wis ngalah-ngalahi 2 tak ya mas ya. Nah kemudian proses waktu pelepasannya itu pen piston sangat sulit. Bisa dilihat untuk bagian dalamnya ini ya, bagian dalam lah itu baret ya, bagian dalam lubang pen pistonnya itu dia hampir lengket di sini ya. Sudah lengket sebenarnya ya, cuma masih bisa gerak karena tertolong oleh oli tap-tapan kemarin yang diisi ya. Nah kemudian setelah proses pelepasannya sangat sulit ya, ini bisa dilihat sangat benjut ya. Kemarin kita paksa untuk memukul karena memang di sini orangnya itu biayanya sangat tipis ya. Nah ini bisa blesek ya, bisa kita lihat blesek. Ini kita di track pakai L12 stainless itu habis 3 ya, habis 3. Akhirnya terpaksa saya putuskan. Nah trik penghantaman ya, perhatikan cagak di sana ya, itu ada 2 lubang itu putih-putih, cagak cor-coran itu ya. Nah itu kiri sama kanan itu bekas pemaksaan pelepasan pen ya. Karena setelah saya analisa itu kenapa untuk proses setangnya itu masih bisa dipakai untuk big big end yang bagian bawah itu ya, apa jenenge pen pen askrek. Pen askrek itu masih bisa dipakai karena tidak kocak ini mas ya. Nah, kalau kocak itu kerasa, tapi kalau layak pakai, nah itu ya. Kalau ini kondisinya masih layak pakai. Cuman masalahnya itu kemarin ada di tadi siang kemarin biar bentar. Pen pistonnya ra enak isan lho.
kita pakai yang baru saja. Tak dalenti mau. Nah ya, ini kita coba masukkan. Ini nggak masuk mas ya. Ntar saya dekatkan. Ini kalau dipasang ke sana ini nggak masuk, nyantol lah ini. Setelah separuh ini nyantol ya, nggak bisa ini dimasukkan aja, nggak bisa masuk bleng ke sana. Harusnya dia enak seperti kalau memasukkan lah. Nah enak harusnya. Dari nyampe tengah-tengah dia sulit. Nah hal ini karena kita mengejar dengan kondisi ekonomi orangnya ya, ujung-ujungnya ini ekonomi mas ya. Nah ini kita akal ya, kita akal atau bahasa anunya itu kita apa ya, kita hack ya. Nah pakai apa, oke ini koyoknya lebih enak videonya gak usah anu ya, no cut ya, no cut, nggak bisa apa, nggak usah di aduh, nggak usah dipotong. Bentar. Nah ini kita mau akalin dulu untuk posisi setang pistonnya, yang pen pistonnya nggak bisa masuk. Itu kita pakai ini ya, amplas yang dililit, kemudian kita bor. Apa bahasa anu ya? Kita uker-uker. Misalnya bahasa teknik ini ya. Oke. Kita coba dulu. Kita kasih sedikit oli. Ya. Oke. Sebentar. Ini kita sumpel dulu biar gak masuk gram-gramnya itu ya, bahaya eman. Karena ini kemarin mas yo, kok kemarin, tadi siang ini kita belah, sekalian kita belah. Ini kalau kelihatan ya lemnya baru, karena yo sampean bisa bayangkan ya mas yo, kondisinya kehabisan oli, otomatis pasti hitam semuanya ya. Untuk kondisi dalamnya hitamnya minta ampun. Terus kemudian diisi oli bekas. Diisi oli bekas itu ada 2 kali, di bengkel, kemudian di pinggir jalan itu ya, kemudian di sini 2 kali itu. Sekalian kita bongkar, kita bersihkan lagi ya. Kita coba kita coba ya, sedikit demi sedikit. Nah, masih nyantol ya, kita dilihat bagian di nyantol, bagian belakang. Boringnya di kolter, ininya di kolter juga ya. Pertanyaannya, pasti Pak timbul pertanyaannya, Mas apakah nggak bahaya? Nah gini, saya kerja begini itu sudah 2 kali ya, proses nekat gini ini sudah 2 kali, ternyata aman dan tidak ada timbul bunyi itu ya, bunyi yang bunyi apa jenenge,
bunyi horor ya, dan juga nggak timbul selama setang piston yang bagian bawah itu masih span ya. Selama setang piston bagian bawah itu masih span, tapi yo jangan terlalu longgar ya mas yo, nggak boleh kalau terlalu longgar. Tebel kayak yang sebelah kono. Yang pertama punya vario karbu, kemudian yang kedua punya Scoopy. Itu sama caranya saya ginikan ya, sama sampai sekarang kalau lewat depan bengkel itu ngebel-ngebel terus ya, ngebel-ngebel terus. Nah ini udah mulai masuk, cuma agak seret. Oke, kita kasih oli lagi. Yang penting kedepannya itu orangnya diwanti-wanti, jangan sampai telat oli lagi. Wis ya real ya, ini videonya dibuat no cut saja, no cut tanpa potong. Masih belum masuk, harus membutuhkan kesabaran yang ekstra. Bagian belakang yang anu, jadi gini ya mas ya, kesimpulannya itu kita tidak untuk dituntut kerja serba akal mengakal, tapi bagaimana kita sebagai bengkel kaki lima itu dituntut untuk penyesuaian terhadap konsumen itu sendiri. Ya sebenarnya kalau kita gini ya, kalau kita manut SOP itu ya harus ganti ini mas ya, harus ganti kalau menurut SOP. Jadi
gimana ya, konsumennya itu mintanya irit ya, mintanya irit awet ya, ya gini ya. Mulai agak masuk. Kalau saya sendiri ini tak ganti wis Mas yo, cara umpamane iki pedaku wis tak ganti. Kasihan ini orangnya itu jualan sayur. Orangnya itu jualan sayur, yo hasilnya sayur yo gak seberapa ya Mas yo. Yo kalau sayurnya itu pakai angkutan mobil itu mungkin juragan sayur. Kalau angkutannya sepeda motor ya tak sepiro ya. Yang punya ini ibu-ibu Mas, ibu-ibu yang punya, kasihan. Mas dijamin halus bunyinya. Oke, nanti kita ini ya, paling ini anu Mas ya. Oh, aduh masih kurang, hidupnya paling besok pagi Mas ya. Gak punya anu, gak punya temen mau naikkan ini ke rangka. Kurang dikit. Masuk tapi posisinya masih seret, kurang dikit.
masih seret ya, posisinya masih kurang sedikit. Sudah cukup. Sudah enak ya untuk pergerakannya pennya, sudah lancar, cukup sepan tapi enggak seret. Lalu kemudian kita menuju ke proses pemasangan ring pistonnya. Mas, pistonnya pakai apa? Guys ya, piston sejuta umat. Sampeyan waca dhewe untuk pistonnya. Kodenya iki ya. Sama KVY sama KZL sama untuk pistonnya. Pakai oversize 0,50. Lah untuk pemasangan ring pistonnya cukup diperhatikan ya, karena kemarin itu sempat keteleyek itu sempat apes ya kemarin itu, gak tahu kok tiba-tiba ring itu sejajar ya. Gila ya, angel ya. Nah ini kelihatan, jadi ring yang paling bawah, ring olinya itu kemarin sempat sejajar. Apa efeknya? Ngebul ya. Efeknya apa? Pak, kemarin itu di Jupiter kita kasusnya ngolter itu ngebulnya itu lucu Mas ya. Kalau ring oli sejajar, mungkin beda motor itu beda juga ya untuk masalahnya. Kemarin tuh Jupiter ring olinya itu sejajar di area sini, samping sisinya piston pen piston itu ngebulnya tuh kalau start pertama saja. Jadi kalau posisi baru starter gereng gitu ya, itu ngebul, kemudian hilang, bersih wis. Kalau dipakai jalan nggak ngebul ya, digasamu nggak ngebul, kemudian motor mati ya, motornya itu dimatikan, start lagi ngebul awalnya saja. Nah terus saya bongkar, ternyata ring bawah ini sejajar. Gak tahu kenapa kok bisa sejajar ya, atau pemasangannya yang kurang tepat atau gimana. Kemudian untuk penataan ring oli bagian bawah, ini versinya saya itu berada sedikit daripada pen piston ini, lubang pen piston ya, geser sedikit. Kemudian yang
bawah itu apa yang kan ada dua itu ring-ring tipisnya. Ring tipisnya ada dua, berada di samping sedikit bagian lubang piston kanan dan kirinya. Kemudian untuk bagian ring kompresi itu yang bagian tengah kita taruh di in ya, kita taruh di in agak ke sini ya, agak serong ke sini berbentuk Y ya. Jadi berbentuk begini untuk bagian ring kompresinya. Jadi ring kedua dan ring ke pertama itu berbentuknya V ya. Oke, kita akan memasangnya ke headnya, ke mesin. Kancingan nih carry. Aduh, baterainya lemah. Tak ambil casasan. Gak iso di flash. Remeng-remeng sithik. Untuk ini, untuk mengetahui in mana yang X mana yang in itu ada tulisannya. Untuk yang kelasnya ini ya, untuk yang kelasnya Honda itu ada semua tulisannya, ada in. Kalau yang masih bingung mana yang in mana yang X dengan perdebatan yang apa ya, kadang nggak ada tulisan in, cowakannya ini yang besaran yang bawah ya, besar yang bawah. Ada juga yang atas nggak ada cowakannya, cuma yang bawah saja cowakannya, dan besarnya cowakannya itu sama dengan ukuran klepnya. Terus ada juga yang cuma ada tanda panah tapi kebalik ya, ada tulisan in cuma tanda panahnya kebalik. Pokoknya semua topnya piston itu kalau yang ada tulisan in itu berada di atas. Ini kalau dibaca tulisannya NI ya, bukan in, tapi ini menandakan topnya di atas. Terus kemudian untuk arah tanda panah itu menuju ke bagian X ya. Semuanya itu sudah saya ukur ya, sudah saya ukur. Untuk yang ada tanda panah itu semuanya arahnya menuju ke X. Kalau nggak percaya silahkan diukur, meskipun itu di atas ada tulisan in ya. Biasanya tuh punya Yamaha yang sering keliru, nggak tahu entah keliru cetak atau bagaimana ya. Kemudian ada juga yang ada tanda titik, itu biasanya ada sering kali saya temukan itu titiknya ditaruh di atas ya. Itu sudah pernah saya ukur, titik itu harus diadap ke bawah, yang di atas itu cuma tulisan in ya kalau di Honda. Tapi kalau di Yamaha ada tanda panah itu harus menghadap ke bawah ya.
meski abaikan tulisan in. Kalau masih bingung, pen piston ini kita pasang, kemudian kita ukur. Nah, kita ukur offset pistonnya itu ya, peteng ya. Offset pistonnya itu yang pendek itu pasti berada di in ya. Sebentar, tak ambilkan jangka sorong. Flash ora murup ya. Wah, murup, alhamdulillah. Wis baterainya ora. Ya, sambil ngecas ya. Nah, kita ukur ya. Kalau masih bingung itu offset piston kita ukur. Itu sudah hukum paten ya. Sudah saya ukur semuanya. Oke, ini sebelum saya ukur, saya sudah pastikan kalau yang ukurannya itu lebih kecil itu harus berada di in. Offset piston itu loh, kok ora dipitet. Offset piston itu apa mas? Ya silahkan sampean belajar cari sendiri. Nah ini berapa? 31,2 ya, 31,2. Kita coba ukur yang X ya, tadi yang ini nih yang X, coba kita ukur ya, beda ya, 32,08. Nah ya, ntar dia enak nih. Nah ini 32,09. sekali lagi kita ukur dulu baterai NTI mas ya, 32,08 untuk X nya. Kita balik yang ukur yang in ya, 31,15 ya, ini in. Wis, kalau masih bingung melalui perdebatan silahkan diukur. Oke, ini kita pasang dulu. Habis ini kita tata ulang lagi untuk posisi ring pistonnya. Keliru masangnya kokon. Kita balik motornya atau kita balik kameranya saja. Oke, ini habis ben gini uangnya sing balik. Pastikan pemasangan kancingannya benar. Ya, ini kita kasih gombal ben gak masuk ke dalam crankcase. Masuk udah dadi opo iki? Golek penggawean ya mas ya. Oke, kita pasang lagi. Pistonnya merek ini apa awet mas? Ya, awet ya mas ya. Cuma kata tukang kolternya katanya ya mas ya, kita kan nggak tahu juga. Itu apa jenenge, yang terapas itu apa, yang terapas itu yang nggak awet itu di bagian ring shakernya, ring pistonnya itu tidak awet. Kalau pakai merek yang kuning itu ya, kuning leres apa jenenge, kuning leres hijau itu imbang ya, imbang.
ring pistonnya itu nggak terlalu kaku. Kalau pakai merek yang ini itu ring sekernya itu cukup kaku ya, atas sama bawah itu kaku semuanya, sehingga mungkin nggak awet katanya, cuma ya katanya. Kok mati mana itu flash ya? Oh ranutut ya, aduh piye ya. Elah wis gangguan gini guys, gak enak elek tadi. Piye gini mas elek petengan gini ya. Pakai senter ngono ya. Sik bentar. Ada mas ya, senternya KO pisan. Wis piye wis gak popo, semur remeng-remeng ya mas ya. Wis semoga saja anu pokoknya gak enak, pokoknya acara malam ini gak enak, gak bisa edukasi. Kemudian oh iki mau pak bloknya gak diganti. Ayo sebentar, ini lupa. Untuk pak bloknya kita pakai lagi ya. Nah ya masih mulus, nggak ada yang cacat. Apa aman mas? Wis toh aman-aman. Kita pakai kasih lem sedikit ya, ukur-ukur nanti. Pakai lem apa mas? Untuk pak blok itu sudah saya sering gunakan. Kalau nggak diganti itu pakai lem silen. Lem silen, jangan pakai tribon. Kalau pakai tribon itu mudah kering ya, karena untuk proses perakitan silinder kop itu cukup memakan waktu ya, daripada ganti yang merek biasa seperti ini kan lemes ya mas ya. Ini lemes mas ya. Sebenarnya kalau ya diganti gitu aja ya, biar enaknya saja. Piye penaknya. Nah oke, sekarang kita pasang. Untuk kita kasih oli dulu. Petang ya mas ya, mohon maaf petang. Juga boringnya itu kita kasih oli juga, ukur-ukur. Kita pakai lem silen auto sealer tipis saja ya mas ya, tipis saja, gak usah banyak-banyak.
Apakah aman mas ya? Tanya lagi ya. Apakah aman? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau pakai lem sealant ini, kalau di bagian blok itu nggak apa-apa, karena memang eh, tidak bertekanan untuk bagian blok yang bawah. Kalau pakai yang atas itu saya gunakan pakai lem tribon atau lem khusus packing itu ya. Yang bagus itu mas, kalau untuk lem kop itu lem welty. Itu kalau kering sama seperti orinya. Kalau tribon itu ya kering gini kan kaku ya. Kalau kering itu kaku, kecuali tribon yang itu high temperatur itu loh. Tapi kalau pakai lem welty sampean, jadinya itu nanti seperti sealer tapi bukan sealer. Kalau pakai auto sealer ini biar cuma pengaman saja ya, kalau olinya rembus lewat blok kan gak enak. Wis tau jamin aman-aman. Sekali lagi mohon maaf ya mas yo, videonya peteng. Terus nanti sama skip aja habis ini sambil nunggu ini baterainya ngisi, kita hidupkan lagi untuk flashnya. Maklum mas yo, HP ini HP kentang. Piye? Center. Loh, foto aja nih. HP-mu ra digawe ta? Turu. Iya, turu. Iya foto aja. Iya foto kene, kayak center. Iya. Iya iya iya, siap. Oke. Sebentar kita hidupkan dulu flashnya. Lah, enak ini loh. Kita pakai gasket merek lumayan.
jangan sampai ada yang tertinggal. Saya pakai merek ini Mas, lem murahan nih Mas, lem murahan. Selama ini saya pakai aman. Kalau pakai blok itu aman, meskipun untuk kualitasnya itu saya rasa masih bagusan Weldy ya, karena memang harganya itu kalau dibelikan ini dapat 6 biji. Tapi kalau di sini pakai motor standar itu masih aman, tanpa radiator ya Mas ya. Kalau motor radiator itu saya ganti packing set, jadi nggak perlu lem, saya ganti packing baru yang set seperti kelas Vision itu ya. Kalau mau pakai lem, kalau yang berradiator itu harus pakai lem yang bagus juga. Jerbati, bersihkan dari oli. Enaknya itu Mas ya, kalau ngontennya malam-malam itu gini enak, nggak ada apa ya gangguan yang apa ya, ganti bukan gangguan ya, rezeki termasuk ya. Cuma kita kan terganggu, merasa sulit nanti yang mau ngeditnya gimana ya. Jadi mendingan enak gini malam los. Ya ini sudah saya sekur apa jenenge, nggak di video tadi ya. Pastikan bersih, terutama untuk bagian packing yang mau disatukan dengan ini. Oke, aku nang kono ya, enak gini ya. Natap si ngambung senter ya, pentem lari natap. Kurang gede obengnya kurang gede. Oke, puter.
ora ketok. Lah, hati-hati ya Mas yo, ini ada pir kecil, ini adalah pir dekompresi. Jangan sampai hilang. Malah eklek-eklek kok badannya bermasalah. Pastikan bosinya itu menancap dengan benar. Ya, bekasnya kita main jejak kasus. Ini ada bekasnya pir, itu berarti di sini. Ya. Wis gak usah angel-angel. Di sini. Dibulak-balik kena, Mas. Sama coba ya. Nah, kena ya. Oke, tak ambil soknya dulu. Mas gak gawe nganu bertanya harusnya pakai ukuran Mas ya. Kalau bicara ukuran itu pakai feeling good di sini tuh Mas, pakai feeling good. Yang penting lem rata, insya Allah nggak akan bocor. Masih belum punya rezeki Mas kalau beli apa jenenge kunci momen ya, kunci torsi masih belum punya rezeki. Aduh mati mana, aduh piye iki, aduh baru beran sampai center makanya ini. Oh kayak apa ini loh, oh orang tiga ya kayaknya HP ini bojoku mau nanti ya.
Yang, yang, ora krungu. Bojoku turu paling Mas. Oke, kita pasang untuk gamrat. Ini penanya. Nah, kita aduh pateng rek. Sorry. Pakai alat bantuan nih Mas ya. Das, welek tadi nih. Deh, piye iki? Gak apa-apa. Cek noto anu nih Mas. Noto center Mas. Aduh. Iki ceritane kaya nganu iki. Ngerekam horor. Ya, remeng-remeng. Aduh, wangel iki. Keserimpet-serimpet kamera, keserimpet-serimpet center. Nah, oke. Antarmu gua pas. Pas ya. Kalau diturunkan sedikit DE mestinya anu apa ya, jungkel. Coba oh ya ini ora. Kita lihat dulu apa top magnet piye penane. Cek di delok. Oh, pas jungkel apa pas nganu ya. Sik ya. Oke, pas. Karena kapan hari itu dapat kasus ya Mas ya. Dapat kasus ini. Tapi bit FI itu kalau topnya itu turun satu ya, topnya itu turun satu mata, gak kelihatan Mas ya, samar karena posisi mesinnya itu agak miringnya ke apa jenenge, ke nganu, ke atas ya, jadi samar kalau dilihat. Makanya harus teliti itu. Efeknya itu di mesin RPM tinggi gak mau, jadi limit gak mau, gak mau gitu ya. Nah, wis contohnya gitu ya. Jadi gak mau limit. Sorry, bentar dia pengeku mau. Wis. Masuk. Tola-tole dewe. Lah, pas. Kita baut setu dulu. Hati-hati masuk ke dalam, lari ke belakang bongkar maneh kok. Kencangin sedikit dulu.
Coba kita hidupkan lagi flashnya. Lah mau ya. Super-superan sampai center. Oke, ini kita sereti ukur-ukur dulu. Habis ini kita pasang untuk topnya. Sudah tahu ya Mas ya, untuk top kamera itu ini ada tanda titik kayak top. Nah ini ada tanda titik menghadap ke depan, kemudian ada tanda garis, itu harus di gigi teminya ada nomor 1 dan nomor 2 kayak apa ya ini. Nah untuk top kameranya itu ada nomor 1 dan nomor 2, itu yang satu di atas, yang satu di bawah, yang 2 di bawah, itu akan ada garisnya, itu harus lurus dengan ini permukaan daripada silinder kop ini ya. Yes, udah paham. Kemudian di top magnet sana juga ada huruf T dan ada cuaan. Yes. Lalu ya lupa nggak dibuka, sulit. Oke, sudah dibuka. Kita tancapkan dulu. Kita lepaskan. Kita cek sekalian. Oh, masih lumayan bagus. Nah, oke. Pasang ya, jangan lupa ada ring platnya. Biasanya ini sering lepas. Kita kasih lem dulu di area sisi sini biar jogo-jogo ora rembes. Kemudian kita lem. Gak usah terlalu tebel ya Mas ya, yang penting roto. Aduh ceblok. Kita pasang. Kita kencangkan sampai meletet lime. Kita kendorkan kameranya, setelahnya. Nah ya. Oke. Tutupkan lagi. Oke ya. Oke, sip. Lalu kita pasang tutupnya.
ya, catatan kalau untuk slide ini paling sering sekali untuk mendeletek apa jenis, paling sering sekali untuk rembesnya, maka kita gunakan yang baru saja. Karena memang kalau matic itu gini mas yo, kalau matic itu kontrolnya itu jarang, karena memang posisinya tertutup, jadi harus sehat semuanya. Untuk bagian yang rawan-rawan itu harus disehatkan. Wangil. Kok wangil toh? Aduh, merek lokal mas ya. Megahnya pindo. Sorry, kelepe urung disetel mas ya. Tawur men. Sorry. Aduh. Fullernya digolek ra ketemu mas. Kita setel saja pakai filling. Kalau matic ini setelannya agak longgar. Untuk ukurannya berapa? Saya pakai kelasnya matic itu saya pakai 0,10 yang in, 0,13 yang X dan atau 0,15 yang X. Kalau ini 0, berapa mas? 0, sekian ya, 0, titik. Kalau feelingnya sudah kuat itu bisa nyetel tanpa fuller, itu bisa. Ya benar memang untuk apa jenenge kerjaannya, hasil kerjanya itu apa jenenge ya kurang ya. Tapi kalau feeling sudah jadi itu pasti hafal ya. Oh ini setelan berapa, pasti hafal. Lagian mas yo gak dipakai balapan. Mati mana bos?
mantap. Dengan bantuan lem G. Oke, sudah meletre, sudah meletet ya, sudah meletet untuk lem-lemnya. Kita cek lagi, lem 4 blok pakop sudah penyet ya. Ya lah ya, bantuan center. Oke, mungkin itu saja untuk proses perakitan motor Beat ini. Besok akan kita anu lagi ya, proses menghidupkannya. Aduh, kameranya wis ngantuk HP ini. Selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa like dan subscribe Bengkel Kaki 5 di MM Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.